Halo, welcome to my channel Linda Petir. Oke, like, comment, and share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Uma di sini, Uma Gedun. Ya, ini kita lagi nak sarapan seperti biasa. Ini pagi ini muat lagi. Masih ada soalnya stok hamburger. Jadi burgernya masih ada. Jadi buat sarapan pagi ini. Nah, aku sebagai orang yang anak gitu yang tertarik dengan kisah-kisah umat zaman dulu, aku ambil kesempatan. Jadi dikit-dikit ini lagi nak sarapan. Sebenarnya hari ini aku hari begawe, tapi karena kita toh sama baik kan sarapan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kebetulan di rumah ini kalau sudah jam sekolah itu anak-anak berangkat gale, tinggal kami orang dua. Ya, jadi apa lagi gitu ya, sambil siap-siap untuk aku nak begawe, kita sarapan bareng. Ayo mak, sambil sarapan kita mak. Aku minum kopi sesat alias kopi saset. Sudah ada kopi bubuk tapi sungkan nak muatnya. Nah kalau mak minum susu lansia ya. Oke, kita makan dulu bae lo lah. Ini punya mak punya aku. Basing sama baik. Oh, Ada yang sama agak ya? mutung tadi. Ini agak mutung itu anu. Nah, mak sambil kau sarapan. Ini masih dalam suasana enggak 17 Agustusan. Jadi ini kan hari ini kita sudah mulai masang bendera ya. Nah, jadi coba mak cerita ke semangat umat dulu zaman sekolah dulu, zaman masih di dusun. Nah, ada dulu. Makan dulu sedikit. Nah, ini juga makanan dulu. Jadi bukan apa-apa ya, kalau dicerita ke seperti ini nambah semangat anak cucung yang menengok ke maupun yang lain yang menonton video ini gitu kan. Harapanku seperti itu, biar kita semangat bahwa sekarang tuh jauh lebih baik dari zaman dulu. Tapi semangat itu tetap ada, tergantung kita nak semangat apa enggak gitu kan. Sekarang ini fasilitas tuh sudah mendukung benar-benar. Kalau dulu ada nak beli kaos sepatu besar di Palembang dulu. Beli kaos sepatu tuh dinyanyi dulu. Ingat aku masih betembangan dulu. Nak beli kaos sepatu Palembang. Berapa lama dari jarak Lama lah nunggu ada dari yang rumah ngomong sampai ke diada ke orang tua? Kadang-kadang 2-3 bulan baru ini. Kecuali ada yang ke Palembang nitip, misalnya bener-bener ada untuk yang ke Palembang, kan tidak setiap hari yang ke Palembang. Zaman dulu tuh susah. Berapa lama mak jaraknya kau pernah di dusun nak ke Palembang? Biasanya zaman dulu. Iya. Mungkin 2-3 hari baru datang. Baru nyampe. Bulan Selapan dulu, bulan Selapan mobil engkel itu jalan jahat. Ya. Acak balik hari ke Palembang tuh. Ya Allah. Harus nginap untuk Dari dusun ke Serapan bayar pacak 2-3 hari ini. Nah, pagi sore lah nyampe kalau ke Selapan. Tapi maksudnya lah nyampe Selapan nak Palembang itu Tidak selalu ada mobil. tidak selalu ada. Jadi nginap dulu. Nginap dulu di Selapan. Saya berangkat pagi. Itu pun kalau nyampe sampai malam, sampai petang ke Palembang. Kadang-kadang tuh malam di jalan juga, jalan Nah, jahat. Jadi aku tuh jauh bayangan gue. Membayangkan perbedaan keadaan atau situasi Iya. antara kawan-kawan aku di sini, dosen-dosen senior yang seumuran Uma di pucuk Uma, Iya. yang mereka tuh di sini kan namanya tempat tinggal Belanda juga kan, Malang ini. Dimana mereka tuh sudah tahu lagu-lagu barat, sudah tahu dansa-dansa, sudah kuliah gitu ya, jauh gitu. Nah sementara kalau di dusun sana nak beli kaos kaki bayan harus 3 harian mungkin baru sampai ke Palembang. Itu pun dari pertama ngomong umat bertembangan pacak 2-3 bulan baru terwujud.
Terus kaki. Oke, cerita ke Uma di sekolah Uma tuh di dusun sana tuh. Awal mula sekolah itu apa dari pas Uma masuk itu sudah ada sekolahnya apa baru terbentuk apa seperti apa? Mama ada cerita? Sudah mbok itu kan lah sekolah. Nah aku baru nak masuk itu kemalakan ngasuh adik. Diajak umbuk ke Batabit ke Selapan kan bapak Iya, mau tunggu. nikah. Uma ini berapa bersaudara sih? 7 yang hidup. Anak ke berapa Uma? Anak 7 bersaudara yang hidup baik, belum yang mati 12 semuanya anak itu. Total. Aku anak ke-7, Total 12 bersaudara, anak nomor 7. anak nomor 7. Terus Adikku masih ada lagi kan, masih berapa lagi itu masih 5 lagi di bawah. berarti waktu Uma nak sekolah itu sebelumnya Ayu Uma sudah sekolah. Sudah sekolah. Siapa itu yang sekolah sudah Si sekolah? Kuneng itu, Bu Kuneng sama Bu Bunta. ya Oke. Nah, pas Uma sekolah tuh sekolahnya sudah ada. sudah ada di bawah rumah tadi. Oh, di bawah rumah Di bawah siapa? di bawah rumah Berusia, Bini Mak Soda. Jadi Di depan itulah gurunya guru jadi selam. zaman dulu sekolah itu di dusun belum ada belum ya. Jadi numpang di bawah rumah orang. Ada orang yang menumpangi. Namanya siapa, Mak? Rusia namanya punya rumah itu Sodar. Oh, rumah yang punya itu namanya Pak Sodar dengan Ibu Rusia. Nah, berjasa sekali kalau misalnya aku balik ke dusun, aku telusuri rumah itu. Di mana lokasinya sekolahnya dulu ya. Yang berjasa menumpangi bawa rumahnya untuk jadi sekolah. Kalau mau bunta kelas 3, kelas 4 itu sudah di bawah rumah Mak Iye namanya. Oh, ganti-ganti ya, Mak? Iya, mau bunta kan di bawah rumah Mak Iye. Kami di bawah rumah 2 kok rumah tuh berdekatan. Oh. Jadi Satu lagi rumah sama Mak Iye Mak Iye. dengan Rumah itu yang teringat aku dulu itulah rumah Mak Sodar. Mak Sodar tuh berapa kelas di bawahnya tuh ya betang kelas 1, kelas 2. di halangnya aku antar kelas dengan kelas itu. Itulah di Triplek. Ada. Dinding kayu bulat. Kadang tuh kayu papan itu ada tapi kina sebelah sana. Kedengaran berarti uang lagi belajar. Kedengaran, Oh, belajar. jadi ya Papan oke tulis oke. lah di depan. Asa Uma sudah masuk tuh mana? Uma langsung Aku kelas 1. pertama masuk itu kelas 1 itu udah diterima sebenarnya. Wujud tambur masuk. Usianya belum masuk. Usianya belum masuk itu. Nak dicukup ke dulu umur. Berapa umur cukup itu? Kayaknya sih aku 5 tahun atau berapa sih itu umur Usia? yang sekolah. Iya, yang kecil. Sudah Aku SD? kecil nih, sebenarnya belum masuk aku tuh cuman budak galak kecapean nyagai Mang Kasim itu di mesin ngasuh tiketing. adik. Ngasuh Jadi adik. bosen ngasuh adiknya yang Aku masih ngomong nak kecil. tinggal, aku nak Sehingga sekolah. mau sekolah karena kalau nggak sekolah mau nggak mau melo atau ikut Nyagai adik. bapaknya yang lagi nyari nafkah ini apa namanya Mak? Cari ikan ya? Bukan. Perahu kajang namanya ada mesinnya. Ke Selapan mau getah. Oh Mau jadi getah ke Selapan. usahanya itu ekspedisi nganter getahnya orang Ya. dari dusun ke Selapan, Selapan. naik motor kajang dan itu anak-anak yang belum sekolah diajak di dalam situ. Jadi ya sehari di dalam perahu itu gitu. Jadi Sementara belum beli mesinnya itu bapak berdayung. oh rumah. jadi Pakai itu. sebelum punya mesin ya Mak ya? Iya. Pakai dayung sendiri dari dusun ke Dayung Selapan. kayak di Palembang itu kayak apa namanya itu? Bidar. Hmm. Dayung kayak gitu jadi bapak tuh. Kadang bu yang dari depan. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Oh, suami istri, kakek dengan nenekku dulu pakai dayung itu apa yang manual ganti-gantian dari dusun Rimbe ke Tulung Selapan. Nah, Uma posisinya sebagai anak nomor 7 yang masih hidup. Jadi atas-atasnya juga sudah nggak ada. Cuman Berarti hidup tinggal dua ya, yang kembar dua, Sudah asuh sekolah. Uma, baru adiknya Uma ada cowok-cowok ya. Nah, Uma ini Waktu itu masih baru gimana? Mengtasib yang diasuh. Mengtasib. Mengtasib, makanya pun belum lahir itu. Jadi alasan Uma nak sekolah karena sekolah. bosen ngurusi adik di dalam perahu. Perahu. Meloi wong tua lagi kutak-atik mondar mandir sehingga Uma diboleh ke waktu itu. Iya, diboleh ketinggal. Terus Mang Tasim siapa yang ngurus? Gede Ngasuh? itulah gantian dengan gede lanang. Kalau yang ini ada neneknya Uma bukan. yang- oh gede ya, Bukan, gede Gede lima lima dengan itu. gede oke. Yang ngasuh akhirnya dan Uma diboleh ke sekolah. Boleh kan sekolah. Waktu itu usia Uma berapa? Ditua ke ya? Pokoknya ditua tidak diterima itu. Karena waktu itu kan ada syarat umur. Nah, Uma ini ditua ke. Jadi kalau di KTP itu 59 sebenarnya 60 tahun. Uma tahun 60 lah karena ditua ke ya usianya biar bisa diterima masuk sekolah. Nah, jadi Mak
terus ketika itu Uma di kampung ya, di dusun bersama Ayu yang kembar ya, dengan Uma. Dengan Uma bertiga jadi. Dengan satu lagi ya, Riana ya. Uju kami yang sudah sekolah. Riana masih melo umbuk kan waktu itu. Masih melo umbuk. Uju Kasep. Iya. Berarti di atas Mang Tasim tuh ada Riana ya? Mungkin aku kelas 2, kelas 3 lah. Kelas 2 masih itu. Kuning kan pindah ke Palembang. Sekolah. Pondok ya? Pondok. Nah, Bu minta belajarnya air juga Timon. Nggak sekolah lagi, batas kelas 4 itu cuman sekolah. Tadi tuh sampai mana, Pak? Masih sekolah tadi. Sekolah. Tak, kan itu batas kelas 4. Cuman tidak lama aku masuk itu. Bu tak sudah ada sekolah lagi kan. Ke pondok ya. Pondok. Pondok Sri Bandung. Nah, jadi tinggal aku yang sekolah. Nah, sekolah itu masih di bawah rumah sih, sampai habis dari situ pindah lagi di bawah rumah ke Cisampun. Dulu jadi itu tuh mungkin kelas 1-nya baik, kelas 1 sempat kelas 2 lah, mungkin naik kelas 2 langsung pindah ke bawah rumah ke Cisampun. Berarti banyak juga ya yang sudah berubah itu. Yang sudah menumpangi untuk jadi rumah sekolah itu. Iya, agak apa namanya itu, dari sebelum aku kan sudah kita masih kecil kan enggak boleh peduli. Di bawah rumah Berusia itu. Bawah rumah Berusia, habis itu rumah Haji Sampun. Ya udah, jadi kalau yang sudah kelas 2 mungkin kelas 3 Ramon Buta sudah di rumah Mak Iye tadi. Mak Iye. Rumah Mak Iye sebaris dengan rumah itu. Terus nah, habis itu dipindah uang. Jadi kami itu diajak uang ngambil bulo ke Sabang ini. Ya ajak Ibu Kuria dengan Ibu Masida lagi jadi guru itu Pak Susker. Pas lagi sekolah itu. Guru Selan kayak ngajar ngambil bambu ke balok. Jadi dalam rangka kami itu melok bae yang nembang-nembangnya yang lanang-lanang. Itu untuk siap ke rumah sekolah. Rumah sekolah itu. Anak-anaknya juga diajak, Mas. Diajak semua. Masya Allah. Diajak semua. Sampai ke balok itu, ke balok jauh. Anak-anak kecil itu ikut. Apa yang dilakukan anak-anak kecil itu? Cuman ya nyaksi kebaik, ada bukan anak kecil tidak begawe, tidak seperti kami itu. Paling ya yang pacak nyeret bambu itu diseret ke jadi bambu itu diolah di sana, baru dibelah, dibuat ada tukangnya mungkin lah sudah belah-belah gitu. Dibuat pagar jarang-jarang itu, yang penting kambing ayam tidak masuk. Itu. Tapi atapnya pakai apa? Bawa rumah tadi. Masih bawa rumah tapi pakai keji sampun. Keji sampun. Nah, Umak sampai di bawah rumah keji sampun itu sampai kelas berapa? Seterusnya sampai lulus. Itu sudah masuk kelas 4 itu. Masuk kelas 4. Masuk kelas 4, nak kelas 5. Ndak jadi kelas 5. Langsung tapi masih di bawah situ ya. Belum sudah rumah sekolah. Sekitar 3 bulan aku nak selesai rumah sekolah sudah, baru aku masuk ke situ sekolah baru itu. Tapi terasa sebentar sekali ya. Di mana rumah sekolah? Rumah sekolah di Leu, yang rumah sekolah baru di Leu. Baru pokoknya terasa dikit lah, sudah berhenti ya, sudah habis kelas 6, mulai ikut ujian tahun 70 itu. Tapi waktu itu kan banyak yang pindah, yang waktu duit dan ada saudara di Selapan seperti Kak Merawas yang lain-lain. Selapan yang masih tetap di Ribu yang kami 10 ya ujian itu. Makata, Uju Kadir, Asahar, Simpulan, Samsudin, Sapar, Ashar tadi yang aku sebut belum, Adin, terus aku. Wong 10 kami, 9 betina, aku deh 9 lanang, sikok betina. Umak dewe, satu-satunya perempuan. Wah, Masya Allah. Berarti Mak banyaklah perempuan yang tidak sekolah pada waktu itu. Enggak banyak di bawah aku. Ada di bawah yang seumuran yang di bawah aku. Tahu yang lain Hamdana misalnya. Itu yang ujian. Hamdana, Sinem itu udah pindah. Dia dari mungkin kelas 2, kelas 3 itu sudah pindah ke Simpang 3 apa Sinem dulu kan bapak ibu ada pabrik. Simpang 3. Nah, terus, aku juga gedeletin nanti kongsi-kongsian nong berapa ada pabrik juga dulu tapi tidak pernah nginep di sana. Paling diajak baik. Nah, aku masih terus ke sekolah di situ. Yola ujian nasib kami baik Pak Asmaja itu pindah ke Rimbe. Gitu. Oh, berarti Pak Asmaja itu pindah ke Rimbe itu setelah Umak kelas 4.
Ya, naik kelas 5. Nak naik kelas 5, Uma diajar Asmaja oleh pindah. Pak Asmaja. Langsung Pak pindah ke Suster. rumah baru, Ke sekolah baru. Jadi pas naik kelas 5 itu Ya, kan gurunya tuh kelas 1, kelas 2 itu lain guru. Pak Rahman dulu guru kan, Pak Wahab guru kami itu. Pak Wahab masih hidup tapi tidak tahu di mana sekarang. Kalau Pak Rahman udah meninggal lagi, Benila juga baru guru. Nah, jadi guru kami itu yang terakhir itu ya itulah, selesai dari naik kelas 4 itu sudah ada lagi Pak Susker, sudah ada Pak Wahab tidak salah, Pak Rahman, Pak Wahab yang ngajar adik kelas 3, kelas 4. Nah itulah pas kelas 5, kelas 5 lagi langsung kelas 6 Pak Asmaja ngajar. Ceritanya. Terus Uma berapa lama merasa ke kelas 5 itu? Kelas 5 udah duduk di kelas 5 lagi. Karena ditanyi, kamu sanggup dak dari kelas 4 itu kamu sanggup dak langsung kelas 5 pas akhir tahun. Sanggup di kami. Kelas 4-nya lompat langsung kelas 5. Langsung kelas 5. Oh gitu. Kelas 6 itu tadi. kali. Uma kan mau ujian, bukan? Ya kelas 5 tuh udah duduk di kelas 5, langsung diduduk di kelas 6. Oh, Itu berarti cerita. lompat. Berapa orang yang lompat itu, Mak? 9. Dia aturnya uang kelas 4 itu naik ke kelas 5 ada 6. Uang kelas 5 rombongan Kak Matram, Mak Kata itu kelas 5 ada 6 uang. Dikit orangnya. 6. Dikit Kami ya. 4 dari kelas 3 itu sudah naik kelas 4 itu. Ada uang 4 naik kelas 5. Jadi uang kelas 5 itu digabung langsung kelas 6 kami melo. Nah, berarti Uma ini ya istilah itu akselerasi terpaksa ya, karena kurang orang. Nah ujian kelas 6 itu kurang orang sedikit. Jadi dilompatkan. Berarti Uma yang dilompat itu cuman berapa di orang? waktu kelas 3 itu kelas 2 itu setengah tahun naik kelas 3 akhir tahun. Kelas 2 setengah tahun aja. Berarti lompat 1,5 tahun Uma itu ya. Pas akhir tahunnya itu langsung tidak duduk kelas 5 langsung kelas 6. Jadi setelah kelas 4 akhir tahunnya itu langsung naik ke kelas 6 lompat. Sebelumnya tuh ditanyain dulu ya, Mak ya. Ditanya Pak Asmaja. Semua anak-anak berapa dari semua anak itu berapa anak yang dilompatin itu? 4 itulah, karena lain banyak pindah-pindah ke Tulung Selapan, mungkin ya yang kemana ke Palembang, mungkin yang ada keluarga. Berarti yang nggak dilompatin itu karena pindah, bukan karena dia belum sanggup. Bukan. Oke. Si Nem sapi-sapi itu ke Palembang kalau enggak salah. Kalau Hamdana misalnya. Kalau Uma 4 orang itu akhirnya gimana tuh? Dilatih seperti apa nak Uma? Mana malam-malam di ini apa namanya? Les tambahan. Les tambahan. Malam-malam. Oh, jadi Pak Asmaja itu ngeles privat. Dak ini di rumah dia uang berapa itu di rumah dia les ke budak yang uang 6 tadi. Oh, uang 6 yang memang yang sudah akan naik kelas 5. Dari kelas 5 naik kelas 6. Naik kelas 6. Yang dari kelas 4 naik kelas 5 yang langsung jadi kelas 6. Jadi total berapa uang yang 10 orang dileskan. Ya, 10 itu les sekali. Jadi setiap malam di luar jam sekolah tambahan. Malam. Selama berapa lama itu, Bang? Seminggu tuh berapa kali lah. Hampir setiap malam, sehingga ada malam-malam kalangan tuh lah yang ngedak. Ndak les, taruhlah. Saking dikejar itu. Ini ngomongin tentang kalangan. Baca ngejar maksudnya. Kalangan itu Kalangan Cengal. hari pasar ya. Pasar. Hari pasar. Di sana itu kampungnya bisa beda-beda hari kalangannya, hari pasarnya. Kalau Tulung Selapan hari Minggu. Kalau di Cengal Kamis. Nah, karena di dusunnya Uma itu Jumat dulu di dusun aku. Oh, sebelumnya Jumat. Tapi langsung pindah ke Cengal kali. Karena pasarnya pindah ke Cengal sehingga harinya gabung. Hari pasarnya hari Kamis. Jadi di sana liburnya tuh Kamis. Ya, sampai sekarang ya, Mak ya? Iya, sampai sekarang. Hari Minggu enggak libur. Yang libur hari Kamis kalau sekolahnya. Mana sekolahnya? Enggak, kayaknya tetap libur Minggu sekarang. Berarti anak-anak sekolah enggak pacak ke pasar? Iya, enggak pacak ke pasar. Ya begitulah, itulah kearifan lokal ya, bagi-bagi waktu dengan pasar ya. Belanja kayaknya habis selesai anak murid keluar baru ke Cengal nak belanja sayur. Oh, nak belanja sayur. Oke. Nah, itu bagian kotor yang mana? yang di. Nah, jadi Mak, selama kurang lebih berapa lama lah kamu tuh dari pertama les tambahan ke ujian? Lama juga sampai
berapa bulan nih pokoknya Terus terusan? nak kedain kelas. Oh, jadi Mak mana Mak Pak Asmaja tuh memberikan soal-soalnya kan nggak zaman sekarang kan kalau ada fotokopian, kongon dikerjain. Aku udah tahu membayang. Belajar di papan tulis kita nulis apa yang kita Dan itu udah kate buku kamu Mak. Udah kate. Jadi cuma ada di kepala itulah. Yang ada jadi gini, semana yang diserap sudah itulah. Ada buku di sekolah itu kan ada buku-buku yang bakal dipelajari kelas 6 itu kan. Oh, ada buku panduannya ada. Tapi buku catatan kamu dewek dah kate. Kamu dewek begada buku dah? Ada rasa Buku pelajaran ada. buku pelajaran beli juga buku pelajaran. Oh, ada buku Ada, pelajaran. tapi di ini lagi supaya bisa ngejar karena kami kan tidak lagi di kelas 5 itu langsung kelas 6. Iya. Terus soal-soalnya mana ngelatin soal-soal? Ya itulah matematika, misalnya aku yang perlu di kira-kira Pak Semaja kan sudah pengalaman di Terus 8. Jadi yang bakal di ini kan diuji uang di Pampang itu dia sudah tahu kan. Oh, jadi di soal-soal yang Iya. seperti itu. Makanya gitu. yang pas ketemunya di Selapan, ketemu di Pampangan tuh. Ini Komentarnya. dari mana? Oh dari ini Desa Telang Rimba. Gurunya siapa? Pak Semaja. 100% kalau Pak Semaja. Nah. Pokoknya orang tuh sudah ngecam segitu. Jadi tapi alhamdulillah orang 10 cuma 1 yang enggak lulus. dari 10 yang dikirim cuma 1 yang nggak lulus ya. Karena kata Pak Semaja itu bukankah dia buyan, Bukan dia bodoh, bukan ya, dia nggak tapi lulus. dia itu tulisannya jelek. Samsudin Oh, anak KJCP. karena dia tulisannya jelek jadi nggak Nah, kebaca nggak pengujinya. kebaca. Jadi bukan berarti dia bodoh. Tapi dia abis itu dia ikut Susulan. di Jakarta, Heeh. diterima di sekolah di Jakarta. Oh, akhirnya pindah ke Jakarta dan diterima, nggak ada masalah ya. Oke, luar biasa ya Mak ya. Jadi di sini nih peran seorang guru itu ya sangat signifikan gitu, sampai orang yang ketemu langsung komentar, wah murid Pak Asmaja pasti Pokoknya lulus 100% gitu. 100% lulus gitu. Gitu ya. Kalau aku kan nggak ngerti apa-apa Lin, cuman ditakut-takuti dari Pak Semaja. Awas ya, kalau yang nggak lulus aku tinggal di Pampangan ini. Wih, merinding Din. Tuh udah tahu apa aku masa kecek kan waktu itu. Bayang apa ya aku tuh mandek tuh pakai Cangcut mesti. maksudnya. Di mobil. Mandi di sungai ya. Iya mandi di sungai di kayak ranggon Iya, gitu, pakai kayu-kayu gitu. Dan belum ada rasa malu apa gimana, namanya benar-benar masih kecil. Malah teman ku negor, Sor, kok pakai kancut? Iya orang nggak ada apa-apanya aja. Memang benar nggak ada apa-apa. Masih kecil karena masih kelas 4 sebenarnya. Iya. Cuman kalau anak zaman sekarang ukuran kelas 4 aja udah Umur- besar, udah Itu banyak sekitar yang umur balik 10 udah. tahun kali. Iya. Jadi jadi gitu ya ceritanya Umak dulu tentang pada saat perjuangan sekolah. Dan begitu Mak lulus udah ya Mak yang nggak lanjut Udah lagi. dijanjikan gede dulu, bagian kesehatan. Dulu dijanjiin. Nah, terus begitu selesai nanya sama Pak Asmaja, langsung masuk bagian kesehatan dah. Oh nak SMP dulu 3 tahun, baru SMA pula, baru pacak 6 tahun. Wih lama 6 tahun. Tak usah lagi kau sekolah, adik mbak yang sekolah. Karena itu Ngalah ya dia waktu itu. ngalah. Lah sudah kira-kira itulah sudah dapat Haid. ditawari uju tambur pindah ke Selapan, kau masih nak sekolah dah ujumu ada pindah Selapan kau dia punya uju. Terasa malu karena Udah gede. namanya kita di kampung ada dan itu ketakutan jadi dan tidak lagi sekolah. Sudah berapa tahun dari situ kan? Padahal sebenarnya masih bisa. Ya 2 tahun 3 tahun lah Iya. ceritanya Kan dari Umak kan juga percepatan kan, masih ada umurnya masih bisa. Tapi ya mungkin karena malu dan nggak didampingi ya pada waktu itu motivasinya kurang sehingga jadinya ya udah nggak jadi nggak lanjut lagi. Nah, tapi abis itu Bu Kuning sekolah Sri Bandung itu sudah di situ aku baru mikir aku ikut aja lah sekolah di pesantren Sri Bandung setiap tahun itu nangis gitu. pengen ikut terus ngomong sama bapak waktu itu kan Supermi baru keluar minta kotak Supermi ini aja Pak aku udah usah ada tas sarungku punya 1 aku potong 2 aja Pak sarung ini biar dapat 2 sarung saking pengen sekolah ikut mau sekolah nangis. Wih, perjuangan tapi benar-benar Bu Kuning juga itu setiap tahun itu nangis itu sampai nggak baru puasa. diwujudkan Karena orang dulu Bu Kuning dulu tahu dari mana kok bisa ada ide mau ke Sri Bandung itu pondok pesantren
ada lah ngobrol-ngobrol mungkin ya sama teman, barangkali ada lah yang pernah ngomong. Terus kayak itu kan Kiai. masuk anak itu. Oh, ada contoh ya. Di antar Sri Bandung. Dari situlah terbuka pikir buku. Terus Una juga pengen tapi nggak terwujud karena ya tapi tetap alasan gede lanang dulu apa Mak? Biaya ya. biaya. Enggak buat biaya. Gede Lanang kan cuma ada kebun karet. Ya beli karet lah sedikit-sedikit. Nandu-nandu karet gitu. Bukan Tapi- jahitan bapak. Tapi lucunya gini loh, kok produksi anak terus ya Mak ya? Maksudnya kan ya udah tahu katanya nyekolahin 1 anak 2 anak aja Dulu udah kan susah belum ya. ngandelin KB itu mana ngerti lah orang kampung. Jadi tetap aja terima aja mau berapa Iya, aja mau dikasih berapa anak aja. nggak ini ya. Makanya di seumur-umur umbu itu kan umbu senah itu sampai 12 anak. Jadi hampir semua ya Semua merata banyak. semua zaman dulu tuh anaknya banyak semua. Banyak semua. Ya, tapi ya alhamdulillah itu kan kalau masalah rezeki kan memang Allah yang udah ngejamin ya udah besar. Dulu kan ada yang nggak sekolah, banyak anaknya nggak sekolah, ada apa-apa tuh dibentik paceknya kok duit begawe najur di kongkong najur. Gitu ya. Jadi kalau bahasa zaman sekarang tuh Mak apa namanya punya anak terus sistem throw and grow. Jadi Iya. seperti bebek apa bijat apa namanya disebar di atas dilempar serapah. aja di tanah nanti tumbuh sendiri gitu. Iya, Tapi ya udahlah itu kisah-kisah dan ini kita Ya, apa, tapi ada juga kan yang orang tua mampu dan enggak sekolah ada Iya, juga, dapat memang nggak mau ya, bukan berarti orang tuanya nggak mau nyekolahin, tapi ada juga yang nggak sekolah itu karena nggak mau sekolah. Tapi dulu ya pernah ikut ngetam sonor itu ingat aku. Ada temanku dulu yang sekolah Jakarta. Satu Adim itu teman akrabnya Adim. Pokoknya apa-apa kalau aku diledek uang tasku dimasuk uang kodok tuh pasti dia yang nolongin aku. Si Adim itu. Itu teman-teman Teman akrab banget teman gitu ya. akrab Bestie banget. lah, Tapi bestie. bukan ada senang-senang Iya, apa, iya. enggak. Memang teman, betul. Teman. Dia sekolah di Jakarta. Jakarta, Samsudin juga kan ada penong tua di Jakarta. Jadi sekolah Jakarta. Setiap hari aku tuh kapan saatnya aku bisa ke Jakarta ya, bisa sekolah di Jakarta. Ya Allah. Itu sampai alhamdulillah dapat jodoh diajak tinggal di Jakarta. Kesampean. Dan anak-anak sekolah di Jakarta ya nggak, Jakarta. Uma nggak Jadi sampai kayak anak-anak. dulu aku ngomong sama bapak tuh kayak aku balas dendam, anakku harus sekolah tinggal di Jakarta. Iya. Cita-cita aku dengan bapakmu gitu. Iya. Pokoknya anak kita harus sekolah di Jakarta. Alhamdulillah ya Allah ya wes. Jadi kalau diingat-ingat pengalaman yang apa ya mungkin tidak apa ya, bukan nggak bilang nggak beruntung, tapi sebenarnya Tidak bisa pengalaman dilupakan. itu yang ternyata dengan keterbatasan itu ternyata itu justru menjadi latar belakang atau memotivasi Uma sama suaminya Uma itu bapak gitu ya. Anak-anaknya harus sekolah semua di Jakarta gitu, yang dulunya itu cita-citanya mereka. Jadi ya sudah ya Mak ya. Apalagi aku kan baru diajak sekali itu, kau baru baca jalan itu diajak bapak ke Jakarta. Terus itu lagi mulai orang jalan tol. Terus bapak bertekad, jalan tol selesai anakku harus sekolah di Jakarta. Ini itu bapak kata begitu. Masya Allah bapak. Makanya dia kalau ke Jakarta tuh mukanya cemberut, terus kata Uju, apa sih man diajak Yang jalan dipikirin, dulu, apa yang dipikirin. Dia tidak tahu kan pikiran bapak. pengen anak-anaknya Pengen juga anak-anak. merasakan juga tinggal di kota dan dapat pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah dari apa yang menjadi cita-cita itu terwujud ya, alhamdulillah. Nah tinggal ini gimana nih anak cucunya yang sudah sekarang nih, karena dulu tekad yang kuat Uma sama bapak untuk nyekolahkan anak di Jakarta supaya dapat pendidikan yang baik, supaya hidupnya lebih baik. Nah ini tinggal anak cucunya meneruskan, harusnya lebih baik lagi gitu ya. Jadi mana Mak pesan untuk anak cucunya? Ya Mungkin kata itulah Uma dari desa benar-benar ya bisa pindah Jakarta, ya bisa sekolah. Kalau bisa cucu-cucuku jangan cuman di Indonesia, kalau bisa lanjut ke luar negeri. Oke. Aku tetap mendoakan. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Allah